Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Cuaca memang sedang kurang bersahabat ya. Kemarin panas sekali, tiba-tiba hujan. Dan orang-orang lansia seperti saya ini agak rentan dengan cuaca yang berubah-ubah. Bapak dan Ibu, jamaah sholat subuh Masjid An-Nur Gondang Legi yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya akan berbicara tentang doa. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita memanjatkan permohonan-permohonan kita, permintaan-permintaan kita pada Allah. Ya, dan dalam satu hadis ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Anas bin Malik ya, doa itu adalah inti dari ibadah. Ya, jadi apapun yang kita lakukan ya, itu yang paling inti adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita harus berdoa? Ini adalah satu tanda bahwa kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui kita ini hanya manusia yang sangat lemah, yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Dan kita benar-benar memerlukan pertolongan, dan hanya pertolongan dari Allah itulah yang memungkinkan kita, menjadikan kita bisa hidup sampai detik ini. Karena itu monggo kita syukuri ya dengan semuanya ini, dengan berdoa, dengan selalu mengucapkan hamdalah ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Aisyah ya, dia berkata Nabi SAW ditanya seseorang, ibadah manakah yang paling utama? Dan beliau menjawab, doa seseorang untuk dirinya. Jadi memang doa adalah satu-satunya ibadah yang benar-benar diwajibkan. Bukan satu-satunya yang paling utama diwajibkan oleh Allah SWT. Jadi doa itu hukumnya wajib. Benar-benar wajib. Jadi orang yang tidak berdoa, yang tidak pernah berdoa, ya mungkin orang-orang yang tidak menganggap bahwa keberadaan Allah atau Tuhan itu ada. Itu oleh Allah dikatakan itu sebagai orang-orang yang sombong dan dia akan berada di dalam neraka dalam keadaan yang hina-dina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innaladina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permohonanmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Jadi, apakah kita masih memungkiri ya bahwa kita ini benar-benar makhluk yang sangat lemah, yang sangat hina, yang tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan dari Allah? Bapak dan Ibu, dalam sholat sendiri kan hampir semua bacaan-bacaan sholat itu kan sebenarnya doa gitu. Mulai dari doa iftitah misalnya, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dari kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat, dan seterusnya ya, semuanya hampir berdoa. Sampai yang terakhir ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Terus saja ya. Jadi kalau ditanya sholat itu apa? Ya, sholat itu adalah doa kita. Ya, makanya kenapa kan doa itu diwajibkan. Nah, bagaimana supaya doa ini didengarkan, diijabah oleh Allah SWT? Tentunya ada adab-adab yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah ikhlas dan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Kalau kita sudah ragu-ragu dulu dengan doa yang kita panjatkan, ya, bagaimana Allah mau mengabulkan doa kita? Sudah ada dalam hati mungkin perkataan ini, kira-kira doaku dikabulkan ora ya? Kira-kira doaku diijabah enggak ini sama Allah? Ya, gitu. Itu udah ada keraguan kan? Jadi jangan sekali-kali merasa ragu dengan doa-doa yang kita panjatkan. Sepanjang doa itu adalah doa tentang kebaikan. Ya.
Mulai dengan pujian dan sholawat Nabi ya, seperti biasa ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ini yang paling sederhana, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Baru kita berdoa ya, kita angkat kedua tangan kita usahakan untuk menghadap ke kiblat. Jika memungkinkan ya, kadang-kadang karena kita berada di satu posisi yang tidak mungkin menghadap ke kiblat ya nggak apa-apa, tapi diusahakan ya, jika memungkinkan kita menghadap ke kiblat dan suaranya direndahkan, nggak usah lebay teriak-teriak gitu ya. Ya, wow ya Allah, itu nggak perlu ya, cukup suara direndahkan. Allah sudah mendengar apa yang kita mohonkan. Kemudian bersungguh-sungguh dalam berdoa dan diulang-ulang. Ya, kadang-kadang Allah itu tidak langsung mengabulkan doa kita saat itu juga ya Bapak dan Ibu ya. Untuk itu kita harus bersungguh-sungguh, benar-benar memohon dan merasa bahwa hanya Allah yang akan mengabulkan doa kita, dan diulang-ulang. Bapak dan Ibu, saya pernah berdoa ya untuk memohon sesuatu ya, dan Allah itu ternyata mengabulkan doa saya itu 6 tahun kemudian. Nah, sesudah 6 tahun itu terjadi, saya berdoa lagi dan 9 tahun kemudian saya baru dikabulkan doa saya. Artinya apa? Ya, karena saya yakin ya bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan doa itu. Gitu ya. Jadi saya ulang-ulang ya, dan saya memohon dengan segala penghambaan ya saya pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ini disertai dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Dan seterusnya adalah tidak buru-buru ingin dikabulkan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah ya. Kadang kita merasa, aduh Allah ini nggak mengabulkan doa saya deh. Kita kok ora dijabah ya. Udah ragu duluan atau sudah menyerah ya ketika doa kita tidak segera dikabulkan. Nabi Ibrahim itu berdoa untuk mohon punya anak tuh berapa puluh tahun sih gitu ya. Nah, tapi kan tidak pernah putus asa kan, doa dan doa terus, dan sampai suatu saat Allah mengabulkan. Dan yang kita minta adalah sesuatu yang kebaikan ya, jangan sekali-kali minta keburukan. Misalnya seperti ini, karena kita jengkel atau marah dengan tetangga kita atau dengan teman-teman kita, terus kita mendoakan yang jelek, ya Allah moga-moga dia ditabrak truk di jalan. Ini saya seperti itu ya. Ya Allah, moga-moga rumahnya roboh, dan apa moga-moga dia kejatuhan apa dan seterusnya. Pokoknya doa kejelekan itu jangan sekali-kali karena apa? Doa kejelekan itu justru bisa jadi akan mengimbas pada diri kita sendiri. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk berdoa, waktu mustajab untuk berdoa? Ya, ini banyak ya, saat kita bersujud. Ya, jadi jangan sia-siakan ketika sholat nih, kita bersujud itu juga mengucapkan doa-doa yang kita inginkan. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa dengan bahasa Arabnya ya, dalam hati dengan bahasa yang kita kita miliki atau kita gunakan sehari-hari juga boleh. Tapi dalam hati nih, ya gitu misalnya. Kemudian juga sepertiga terakhir malam gitu ya, sepertiga malam terakhir ya, itu juga ya, karena itu kenapa kita disunahkan untuk sholat tahajud. Waktu sahur, nah tadi berdoa apa enggak? Misalnya kita udah selesai nih sahurnya, gunakan itu untuk berdoa. Menjelang buka puasa, ini karena Ramadan ya, menjelang buka puasa ini juga Masya Allah ini luar biasa ya, ini doa-doa yang insya Allah mustajab gitu ya. Waktu-waktu untuk mustajab untuk berdoa. Saat hujan, ya kita kadang-kadang lupa ya, atau bahkan malah kita kadang-kadang sering mengeluh atau yang mengumpat, wah dia ini malah hujan. Padahal hujan itu kan rahmat, hujan itu rahmat. Justru karena hujan itu kita punya kesempatan yang insya Allah mustajab untuk memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumat, jadi jangan habiskan Jumat kita itu untuk terlalu banyak mengejar dunia. Nggak apa-apa ya kerja, itu kewajiban kita. Tapi jangan lupa untuk banyak berdoa di hari Jumat saat puasa, gitu ya. Apalagi Ramadan ya, Masya Allah ya, luar biasa ya, pahalanya berlipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan kenapa ada doa itu ya, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minar, dan seterusnya ya. Itu jangan hanya diucapkan ketika sholat tarawih gitu ya. Kalau cuma itu kan kita berarti cuma mengucapkan berapa kali? 6 kali dong ya. Banyakin itu sambil menunggu adzan atau iqomah misalnya, atau di rumah gitu ya. Ya. Jadi segala waktu yang ada itu tolong gunakan untuk berdoa. Kemudian juga waktu di antara
dua ya antara adzan dan iqamah. Insya Allah itu akan itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan bagaimana cara Allah mengabulkan doa ya, ini pernah saya bahas beberapa tahun yang lalu. Jadi Allah itu mengabulkan doa seseorang itu satu, langsung dikabulkan apa yang dia minta ya. Ya Allah, berikan saya motor misalnya itu, tiba-tiba kita dimudahkan untuk membeli itu ya. Ada seperti itu juga. Yang kedua, Allah itu akan memberikan sesuatu yang tepat pada waktunya. Nah, inilah kesabaran kita dituntut ya, karena kita berdoa lama sekali seperti yang saya utarakan tadi. 6 tahun saya berdoa, 9 tahun saya berdoa, akhirnya baru diijabah oleh Allah. Dan saya yakin itu adalah waktu yang terbaik untuk saya ya. Kemudian yang ketiga, Allah kadang-kadang mengganti sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Mengganti sesuatu yang lebih baik karena mungkin ada kekurangan dari doa-doa yang kita panjatkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, Allah tidak mengabulkan doa itu, tapi menggantikannya dengan keselamatan bagi kita. Pernah mendengar cerita tentang seseorang yang berdoa supaya bisa dibangunkan pagi-pagi karena mengejar pesawat. Ya, karena mungkin penerbangan pertama ya harus menuju ke airport dengan waktu yang cukup lama, tapi ternyata dia bangun kesiangan ya, dan ternyata dia terlambat, ketinggalan pesawat ya. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Pesawatnya kecelakaan, ya kan? Ya itulah cara Allah menyelamatkan, kan macam-macam ya seperti itu. Dan yang kelima, yang ini perlu kita kita tanamkan dalam hati ya, bahwa tidak semua doa-doa itu dikabulkan di dunia. Ya. Ada kalanya doa-doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dikabulkan di akhirat nanti. Bapak dan Ibu, hidup di dunia ini hanya sementara ya. Jangan terlalu fokus pada kehidupan dunia, tapi justru akhirat itulah kampung kita yang abadi selamanya. Ya, doa-doa yang belum terjawab di dunia, insya Allah ya, dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita, tetap bertawakal pada Allah, akan dikabulkan Allah di akhirat kelak. Dan itu jauh lebih bagus daripada hanya sekedar kehidupan di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, moga-moga kita senantiasa digolongkan dalam orang-orang yang senantiasa berdoa dan berdoa dalam kebaikan ya, untuk kehidupan kita tidak hanya di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.